Andi, cepat lihat trending. Jessie ternyata melahirkan anakmu. Dan Tante, aku mohon pada kalian tolong selamatkan ibuku. Cepat panggil ayahmu ke sini. Aku tidak punya ayah. Hanya ibu yang kupunya. Yesi Anwar, beraninya kau menjebakku. Andi, percaya padaku. Ini hanya kecelakaan. Jessie sudah melakukan banyak kejahatan. Aku tidak minta belas kasihanmu. Tapi anak itu tidak bersalah. Selain dibuang ke panti asuhan, dia juga disiksa oleh Jessie. 5 tahun lalu Weni dipaksa oleh Jessie untuk donasi ginjal dan matanya buta sebelah. Sekarang, kau mau aku mengakui anaknya? Hal ini sama sekali tidak boleh diketahui Weni. Dia baru saja menjalani operasi kornea. Kalau dia tahu kau punya anak haram, pasti akan syok berat. Kalau tidak ingin dia tahu, cari cara hapus topik trending. Ayah, dari mana kau punya anak haram? Katanya dulu ayah pernah mengkhianati ibu. Apakah anak dari waktu itu? Ayah, kau membuatku kecewa. Aku? Ternyata tidak bisa rahasiakan dari mereka. Lalu bagaimana dengan anak ini sekarang? Apakah diadopsi? Bagaimana kalau suatu hari nanti dia tahu jati dirinya? Itu lebih merepotkan. Lebih baik, biarkan dia hidup sendiri. Masa tega? Pada anak sekecil itu, lebih baik dia dikirim ke luar negeri untuk diadopsi. Jadi, dia tidak bisa menemukan kita. Luar negeri juga ada internet. Dia pasti akan tahu. Usulan Kasean masuk akal. Dia itu tetap adik kalian. Anak yang dilahirkan wanita seperti itu bukan anak yang baik. Jangankan aku. Paman, kau juga tidak mau dia kan? Cari tahu di mana anak ini. Lakukan tes DNA dulu. Bisa jadi anak ini jebakan dari Jessie lagi. Ayah terlalu takut dibohongi. Luna, kenapa kau tidak makan? Apakah tidak suka makanan ini? Makanan yang ditaruh Tante di sini, aku tidak boleh makan. Anak baik, kau makan saja. Ini Tante sengaja belikan untukmu. Terima kasih Tante. Aku ada mie. Nanti setelah ibu pulang dan makan mie, aku bisa minum kuahnya. Tante, kapan ya ibu pulang? Tante, kapan ibu akan pulang? Luna, ibumu, dia mungkin tidak akan kembali. Kenapa? Karena dia pergi ke surga menjadi pahlawan besar. Apa itu pahlawan? Seperti yang ada di sinetron orang dewasa yang hebat. Ratu Istana Penyihir? Betul. Dia jadi ratu di Istana Penyihir. Jadi, dia tidak bisa pulang untuk merawatmu. Baiklah. Luna, apa kau tidak curiga kenapa ibu tidak mengajakmu? Ibu bilang, nanti kalau ketemu tempat bagus, aku akan ditinggal di rumah menunggu mati. Aku tidak diajak. Luna tahu, ibu pasti akan pergi suatu hari. Saat itu, Luna harus senang untuk ibu. Tidak boleh sedih. Tapi ke depannya, Luna akan sendirian lagi. Jangan menangis. Luna ada di sana. Dia adikku. Wajahnya lumayan imut. Nangisnya jelek sekali, tapi agak imut. Mikir apa sih? Ibunya itu perempuan jahat. Ternyata mirip ibunya. Pintar memakai trik. Keluarga ini wajahnya tampan semua. Apa ini ayahnya Luna? Luna, kau yakin tidak punya ayah? Aku punya ayah. Ternyata benar.
Ini cara untuk memancingku muncul. Tapi ibu bilang aku anak haram. Ayah tidak suka aku, tidak mau aku lagi. Aku tidak mau cari ayah. Tapi kalau ayah datang menjemputmu, Ayah tidak tahu keberadaan Luna. Kata ibu, ayah pernah ingin bunuh Luna. Kalau bertemu Luna lagi, pasti akan bunuh Luna. apa? Terima kasih, Tante. Luna bisa menjaga diri sendiri. Tunggu, Ayah, Kau panggil aku apa? Kenapa aku merasa akrab dengannya? Apa dia benar-benar putri kandungku? Om Tampan, ini untukmu. Kenapa kau kasih padaku? Karena kau dan Tante adalah orang baik yang datang jenguk Luna. Om, tanganmu besar sekali, seperti ayah. Itu ayah, dia pasti ayah. Di ponsel ibu ada fotonya. Ibu, aku sudah menggenggam tangan ayah. Selamat tinggal para kakak, selamat tinggal om, selamat tinggal tante. Luna, aku curiga kau adalah putriku. Ikut aku untuk tes DNA. Jika benar, aku akan merawatmu. Ikut aku. Luna, kenapa masih bengong? Cepat pergi. Terima kasih tante. Ayah benar-benar datang menjemput Luna. Naik ke mobil. Aku terlalu kotor. Tidak mau naik. Kalau begitu kau tidur di bagasi saja. Tempat seperti itu baru cocok untukmu. Baik, Jangan pura-pura malang di hadapanku. Kau pikir kami tidak tahu? aku tidak begitu. Ibu bilang aku terlalu kotor. Tidak boleh tidur di kasur. Kata dia aku mengotori tempat tidurnya. Luna tidak ada maksud lain. Kakak jangan marah. Tidak mengizinkan tidur di kasur. Lalu di mana? Kalau panas tidur di lantai. Kalau dingin aku tidur di sofa. Jessie ini memang layak mati. Terima uang tapi tidak gugurkan. Sudah melahirkan tapi malah menyiksa. Merepotkan. Gawat. Pertemuan pertama dengan ayah langsung membuat dia marah. Dia pasti sudah tidak mau aku. Naik ke mobil. Jangan sampai aku mengulang lagi. Kau tidak mandi ya? Bau sekali. Di rumah tidak ada air panas. Aku cuma bisa cuci muka. Jorok sekali. Ternyata memang merepotkan. 7 hari lagi. Tunggu hasil tes DNA keluar. Jika kau anakku, aku akan menjemputmu. Ibu tidak salah bicara. Ayah tidak menyukaiku. Baiklah, Om. Aku akan menunggumu. Luna, kuperingatkan kau. Sebelum hasil tes DNA keluar, jangan beritahu siapa-siapa dia ayahmu. Tahu tidak? Aku tahu. Om, 7 hari lagi Anda harus datang. Aku ingin memberi hadiah untukmu dan para kakak.
Luna sangat ingin punya ayah sendiri ya? Aku suka ayah. Dia tinggi sekali dan sangat tampan. Luna nanti akan hidup enak. Setelah hasil tes DNA keluar, Luna akan punya keluarga. Iya, apapun keluarganya pasti lebih baik dari setahun lalu saat dia dijemput pulang, tapi malah disiksa oleh ibu kandungnya. Mereka tidak menginginkanmu. Jangan berharap. Tidak mungkin. Ayah pasti akan menjemputku. Kakak Hans, jangan meledekku. Kau pikir saja. Sudah begitu lama dijemput ibumu. Apa pria itu menemuimu? Kakak, apa kau tidak mau biarkan Luna pergi? Dia tidak di sini. Kau sudah tidak bisa makan. Pergi sana. Ayah bilang akan mengurusku. Apakah ini juga bohong? Tidak setuju. Bahkan jika dia anak kandung, aku tetap tidak setuju. Dia sama sekali tidak pantas menjadi adik kami. Ayah, kita tidak bisa mengakui dia dengan gen buruk ibunya itu. Bagaimana kalau nanti dia bunuh ibuku? Kekhawatiranmu benar. Aku tidak akan memberitahu ibumu asal-usulnya. Aku tidak akan mengakuinya. Bagus. Aku akan memberitahunya sekarang agar tidak mengganggu kita lagi. Aku sudah tidak sabar melihat reaksinya. Ayo pergi bersama. Luna, lihat siapa yang datang. Halo kakak. Halo Om. Hasil tes sudah keluar. Kau bukan putri ayahku. Apa? Bagaimana mungkin? Tuan Andi, Anda yakin Luna bukan anak Anda? Benar, dia bukan anakku. Kedepannya jangan bilang ke setiap orang kalau aku ayahmu. Haha, Luna tidak punya ayah. Luna bohong. Luna, ayahmu mungkin sudah tiada sejak lama. Ayahmu yang sudah tiada. Lele. Ayah kami memang sudah tiada. Ayah, urusan selesai. Ayo pergi. Kakak, Om, tunggu sebentar. Luna ambil hadiah untuk kalian. Luna? Ayah, kita bisa pergi. Pergi begitu saja? Jangan-jangan dia nangis. Cepat pergi. Bagaimana jika kita diganggu lagi? Ayo pergi. Kakak tunggu aku. Kakak tunggu aku. Kakak tunggu aku. Om, kalian tunggu aku. Kakak tunggu aku. Tunggu. Berhenti. Kakak tunggu aku. Om, tunggu aku. Kakak. Anak nakal. Kau tidak mau hidup lagi. Kakak dan Om, ini hadiah dariku untuk kalian. Ini pita, ini bintang kecil. Aku dapat dari membantu bibi kepala panti bekerja. Cantik tidak? Kuno sekali. Buka dan lihatlah. Ini gambarmu. Ini adalah Om. Ini kakak pertama. Kakak kedua. Ini kakak ketiga. Aku gambar mahkota untuk kalian. Om adalah raja. Kalian adalah pangeran. Cuma gambarnya terlalu kecil. Tidak ada tempat untuk gambar benteng. Lalu anjing kecil ini siapa? Itu aku. Aku tidak bisa gambar diriku. Aku ingin melindungi kakak-kakak dan Om. Anjing kecil paling hebat. Jadi anjing kecil sebagai gantiku. Luna, kau bukan putriku. Kau tidak sedih. Tidak sedih. Om bisa datang. Luna sudah sangat senang.
Hanya saja Om dan Luna tidak berjodoh. Bahkan menyita waktu, Om. Kau tahu juga soal jodoh. Bibi kepala panti bilang, asalkan jodoh sudah tiba, ayah dan ibu akan datang. Jadi kita hanya perlu menunggu ayah dan ibu yang baru saja. Mungkin ayahku masih di perjalanan. Luna, kau kenapa mengejar mobil? Hah? Kau tidak takut mati tertabrak? Dia masih kecil. Apa tidak bisa bicara lebih lembut? Om, jangan marahi Bibi kepala panti. Dia juga sudah memberiku kartu ucapan. Bibi, ayo kita pergi. Kakak-kakak selamat tinggal. Om, selamat tinggal. Ayo. Ayah, Luna, kenapa? Bibi, kakiku masih agak sakit. Apa kau bisa menggendongku? Ada apa, Luna? Kenapa menangis? Hah? Apa kakimu sangat sakit? Coba Bibi periksa. Bukan ayah kandungku. Aku tidak bisa menemukan ayah lagi. Maaf, Luna. Luna, jangan menangis. Meskipun kali ini tidak menemukan ayah kandungmu, Bibi janji padamu, pasti akan ada ayah baru yang lebih baik yang akan adopsi kau. Ayah baru? Benarkah? Iya, benar. Sekarang banyak orang yang menyukai Luna. Setelah kau bangun tidur, Bibi akan segera carikan kau ayah baru yang lebih baik. Bagaimana? Ayo. Kamu membohonginya ya? Sebenarnya dia putrimu kandung. Siapa kau? Kalian jelas tidak kekurangan semangkuk nasi untuknya. Bahkan jika memberinya yang termurah pun juga boleh. Kenapa membuatnya terus menjadi yatim piatu? Bocah, urusan keluarga kami bukan urusanmu. Ya emang, bukan urusanku. Tapi Luna ada di dalam perlindunganku. Dia anak buahku. Dia juga senyatik itu. Kalian tidak takut saat dia besar nanti akan mengalami bahaya? Kalian orang kaya, memang bukan orang baik. Kalau begitu tidak usah ikut campur. Mulai sekarang aku yang jaga Luna. Kalau kalian berani datang lagi, tidak akan kuampuni. Menurutku, di masa pertumbuhan Luna, orang paling bahaya yang dia temui pasti anak ini. Halo teman-teman, aku sudah sampai di gerbang panti asuhan. Lihat, ini lingkungan tempat Luna dibesarkan. Ayo, dapatkan 100.000 likes. 100.000 likes untuk adopsi Luna. Hai Besti, hari ini aku membawa putriku Sylvie untuk jemput Luna pulang. Jangan lupa ikuti, ayo kita saksikan pertumbuhan Luna bersama. Hei Sylvie, mau punya adik perempuan? Mau. Biar aku lihat dulu, Luna di mana ya? Terima kasih untuk pengikut baru. Sebentar lagi bisa lihat Luna kecil. Apa mereka sudah gila? Semua mau adopsi Luna. mereka bukan mau adopsi Luna. Mereka datang untuk uang. Kata orang internet, Luna sudah dipilih oleh sutradara ternama. Mau jadikan dia putri dari pemeran utama film bencana. Sutradara posting di Instagram akan membayar mahal untuk nomor kontak. Topiknya sudah viral. Ini namanya menjadikan dia pohon uang kan? Mereka mengadopsi dia demi uang. Bawa dia pulang, belum tahu bagaimana perlakukan dia. Ini tempat dia biasa tinggal. Ayah, mau kemana? Jemput dia pulang. Teman-teman, cepat lihat. Ini dia yang viral di seluruh internet. Luna si yatim. Pantas direkrut sutradara ternama. Cantik sekali parasnya. Kalau besar nanti pasti jadi wanita cantik. Sylvie, nanti kalau dia sudah masuk dunia hiburan, kau bisa ikut nikmati keberuntungannya. Nanti bisa syuting bersama bintang terkenal. Hebat sekali, Bu. Aku mau jadi bintang terkenal. Ayo cepat bawa dia pulang. Ya, sudah. Yang datang duluan yang dapat. Kau sudah punya anak perempuan masih mau berebut. Kau ini pria, tahu cara merawat anak perempuan? Ibu, dia sepertinya sudah bangun. Luna? Kalian siapa? Luna sayang, Om datang untuk mengadopsimu.
Ikut Om ya. Om jamin kau nanti hidup berkecukupan. Minggir kau. Luna, lihat, di rumah kami ada kakak perempuan. Nanti kalau sudah masuk dunia hiburan, ibu dan kakak bisa merawatmu bersama. Bagus kan? Menurutku kau mau jadikan dia pohon uang keluarga kalian ya? Justru kaulah yang begitu. Luna sayang, Om paling suka anak perempuan. Panggil aku ayah. Ayah pasti akan membanggakanmu seperti putri kecil. Luna itu anakku. Jangan asal memanggil ya. Kau tahu berapa banyak penggemarku? Jangan menghalangi. Memang cuma kau yang punya penggemar. Aku masih siaran langsung. Hari ini Luna pasti akan aku adopsi. Aku tidak kenal kalian. Aku mau cari bibi kepala panti. Luna, pilih aku. Om hanya punya kau satu-satunya. Pasti akan diasuh dengan baik. Tante punya uang. Pilih tante. Pilih aku. Pilih tante. Pilih aku. Pilih tante ya Luna. Aku mau cari bibi kepala panti. Hei, gadis kecil. Kenapa kau menolak diadopsi? Dasar gadis kecil. Sudah untung ada yang mau mengadopsi. Kenapa? Mentang-mentang populer kau jadi sombong ya? Kalian sama sekali tidak tulus mau mengadopsiku. Kau tidak boleh pergi. Hari ini kau harus pilih satu. Atau aku akan mengeksposmu di internet. Kau sengaja cari sensasi dengan status anak yatim palsu. Betul. Hari ini harus pilih satu. Cepat bilang, pilih siapa? Aku tidak mau. Aku tidak mau diadopsi oleh kalian. Gadis kecil kurang ajar. Anak yatim tapi pilih-pilih. Dasar tidak tahu terima kasih. Hebat Sylvie. Jangan biarkan dia kabur. Aduh sayang, sakit ya. Sini ke ayah, ikut ayah pergi. Penyiar ini mau adopsi Luna kecil. Kenapa sepertinya Luna terlihat habis menangis ya? Jangan-jangan penyiar jahat. Cuma kau yang bisa siaran langsung ya? Luna, kau itu sudah lama ada di luar sana. Ibu tidak tega melihatnya. Genggam tangan ibu akan bawa pulang. Genggam tanganku. Genggam tangan ibu. Dua orang ini tidak terlihat baik. Cuma numpang tenar. Luna sama sekali tidak boleh diadopsi oleh orang seperti ini. Pergi semua dari sini. Kau tidak apa-apa. Kakak Hans, mereka tidak mau biarkan aku pergi. Wah, anak ini jantan sekali. Luna bahkan memanggilnya kakak. Kau ini yang melempar batu ya? Tidak punya sopan santun. Sopan santun, kalian tanpa permisi melanggar aturan, masuk ruang istirahat memaksa Luna. Di mana sopan santun kalian? Anak kurang ajar, bicara apa sih? Oh, Tante tahu, kau juga ingin Tante adopsi ya? Tapi Tante hari ini cuma adopsi satu anak. Pergi, sana main. Benar, kuperingatkan kau. Semua ini sudah kurekam. Seluruh internet menyaksikan. Kubongkar kelakuanmu di internet. Luna di bawah perlindunganku. Kalau kalian tidak pergi, akan kulaporkan ke polisi. Dasar bocah, apa katamu? Cucuku, kau pasti akan suka kamar yang kakek siapkan untukmu. Ayah, sudah ketemu. Sudah ketemu? Di mana? Di sebuah panti asuhan. Luna di bawah perlindunganku. Kalau kalian tidak pergi, akan kulaporkan ke polisi. Sorot mata dan auranya jelas anggota keluarga Gunardi. Sekarang cepat, lakukan tes DNA. Dan aku akan segera menjemputnya pulang. Apa yang kalian lakukan? Di sini dilarang merekam. Cepat matikan siaran langsungnya. Anda kepala panti ya? Aku datang mengadopsi Luna. Kami juga. Mereka baru saja memaksa Luna. Keluarga Luna akan segera datang untuk mengadopsinya. Kalau kalian tidak segera pergi, tunggu saja sampai keluarganya menyuruh orang menangkap kalian. Mana mungkin. Waktu ibunya masih ada, ayahnya saja tidak muncul. Oh, aku tahu. Kau ingin usir kami supaya bisa manfaatkan dia untuk cari uang ya? Benar, kami sudah selidiki. Dia anak yatim piatu tanpa ayah maupun ibu. Siapa bilang dia tidak punya ayah? Apa benar Anda ayah kandungku? Hans, ayo. Kita keluar. Ayah, dia sekarang viral di internet. Bagaimana kalau ibu melihat kita mengakuinya sebagai keluarga? Pasti berpikir aneh. Aku bukan ayahmu, tapi aku kenal paman kandungmu, yaitu kakak laki-laki ibumu. Aku akan suruh diadopsi kau. Nanti kau akan punya keluarga. Benarkah? Luna akhirnya punya keluarga. Apa kau mau ikut aku mencari pamanmu? Maaf Luna. Kau adalah hasil rekayasa ibumu yang menjebakku. Aku tidak bisa akui kau. Sedih lagi. Tidak. Terakhir kali Luna dijemput ibu kandungnya, kau mogok makan berhari-hari. Kali ini tidak boleh bertindak semaumu lagi. Bibi kepala panti, aku ingin sendiri. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Bukannya kau bilang, Kakak Hans, kau datang mau apa? Tadi terima kasih ya. Aku bosmu, wajib menjagamu.
Apa kau bisa antar aku? Setiap kali berpisah denganku, kau selalu menghilang dan tidak pamit denganku. Tidak mau. Aku tidak mau bilang selamat tinggal padamu. Baiklah. Luna, waktunya pergi. Tunggu. Kakak Hans. Bocah nakal. Dengarkan aku, hidup orang kaya tidak mudah. Kau harus jaga diri baik-baik ya. Kalau ada yang mengganggumu, lakukan seperti yang aku ajarkan. Balas mereka. Aku mengerti. Apapun yang mereka suruh pelajari, pelajari dengan baik. Kau berbeda dengan ibumu. Kau ini pintar. Masa depanmu pasti cerah. Setelah kau menjadi orang kuat, tidak perlu lagi meminta orang lain mencintai kita. Mengerti? Apa kita akan bertemu lagi? Pasti. Aku akan berjuang agar sukses. Kita bertemu di puncak. Di mana puncaknya? Apakah jauh? Sudahlah. Temui keluargamu sekarang. Kakak Hans, aku tidak mau berpisah denganmu. Pergi. Sudah, ayo kita pergi. Untung anak ini yatim. Nanti tidak akan bertemu lagi. Selamat tinggal Kakak Hans. Selamat tinggal Bibi Kepala Panti. Hans, ayo kita pulang. Halo, Anda cari siapa? Aku cari Hans. Dia itu cucuku. Anda kakeknya Hans? Nah, ikut aku. Mulai sekarang kau adalah penerus grup Gunardi. Ada semua yang kau mau. Semua yang aku mau akan ada. Kau tahu keluarga Yanuar dan keluarga Sanjaya? Keluarga kami sudah lama bersahabat. Berarti aku bisa bertemu anak keluarga Yanuar dan keluarga Sanjaya? Tentu saja bisa. Apapun yang ku minta, kau bisa berikan. Benar. Kau mau bintang-bintang di langit? Atau sebuah pulau? Atau pesawat? Semuanya bisa kubelikan. Aku hanya mau putri keluarga Sanjaya. Menarik. Sifatmu ini tidak mirip dengan ayahmu yang tidak berguna itu. Mirip aku. Apa kau bisa melakukannya? Asalkan dia mau, kau mau, tidak masalah. Semuanya boleh. Naik ke mobil. Keluarga Sanjaya cuma punya 3 putra. Mana ada putri? Luna, ayahku dan kau tidak ada hubungan darah. Mengerti? Ibumu punya 1 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Kakak perempuan itu adalah ibuku. Ibu sudah pernah bilang. Kalau begitu pasti ibumu sering memaki ibuku. Ibu hanya menangis. Dia menangis karena apa? Dia menangis sambil memanggil kakak. Ibumu dan ibu kami hubungannya tidak baik. Lagi pula ibumu pernah mencoba membunuh. Jadi kau tidak boleh muncul di depan ibu kami, yang juga bibimu. Karena keberadaanmu sebagai putrinya adalah kesalahan sejak lahir, paham? Kalau kau berani muncul di depan ibu kami akan kembalikan kau ke panti asuhan. Luna mengerti. Luna berjanji tidak akan muncul di depan Bibi. 4 miliar ini adalah uang saku untuk 2 bulan ini. Kalau kurang, bilang dari sekarang. 4 miliar? Bisa beli berapa banyak mie? Dasar miskin. 4 miliar bisa dipakai untuk membeli beberapa rumah penuh mie. Ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Jason, simpan uang ini untuknya. Beli beberapa baju untuknya. Kenapa aku? Siapa yang suruh dekat dengannya? Barusan kau melihat kartu itu beberapa kali sambil tertawa bodoh. Aku tidak begitu. Nanti akan kuhancurkan dengan mesin penghancur sampai hancur. Luna, jangan percaya omongan Kak Jayden. Aku tidak suka kartu ucapan jelekmu itu. Kak Jason, aku akan berusaha untuk tidak percaya. Sudah sampai. Jason, bawa dia beli baju. Beli apa terserah kau saja. Tapi, uang itu untuk dia. Jangan kau pakai sembarangan. Siapa juga yang mau uang receh itu? Sampai jumpa, Om. Sampai jumpa, Kakak. Jangan banyak ngomong. Cepat pergi. Anak ini kalau bukan anak dari wanita itu, cukup enak dipandang. Sayangnya tidak ada kalau. Paman pun belum tentu bisa menerimanya. Ayah, kau harus siap mental. Apa? Kau suruh aku mengadopsinya? Meskipun keluarga kami banyak properti yang menganggur, tapi aku takut Winnie tahu. Kebetulan, kau juga punya banyak rumah kosong. Bantu aku mengasuhnya sebentar. Sampai kuliah saja. Sekalian saja suruh dia merawatku dan menguburku. Pasti akan kuberi uang. Ini bukan soal uang. Dia anak perempuan Jessie. Aku tidak menyukainya.
Meskipun Jessie adik kandungku, dia sangat jahat, bahkan mau sakiti kakak kandungnya sendiri. Aku tidak mau membesarkan putrinya. Kau paman kandungnya. Kau juga ayah kandungnya. Hanya karena Jessie sudah meninggal, kita harus bereskan kekacauannya. Ada sutradara tertarik padanya. Dia mungkin akan menjadi bintang cilik nanti. Banyak orang ingin mengadopsinya, tapi mereka punya niat buruk. Jika ada yang manfaatkan dia dan menjadikannya mesin uang, kau rela? Tentukan saja harganya. Aku akan carikan pengasuh untuknya. Biarkan dia tinggal di sana. Jika benar tak bisa, aku akan cari orang lain untuk mengadopsinya. Sudahlah, anggap saja aku berutang pada Jessie. Tapi kau tidak perlu bayar sewa. Kumasukkan dia ke industri hiburan, tanda tangan kontrak di perusahaanku. Dengan begitu, bisa dengan wajar tinggal di rumahku. Paman, dia masih sangat kecil. Kau masukkan dia ke industri hiburan, tidak aman. Jason, apa kau sedang kasihan pada adikmu? Cuma jalan-jalan aja langsung ditaklukkan. Jangan asal ngomong. Mana adikmu? Di pintu masuk. Masuklah. Tidak kusangka, aku begitu cepat akan bertemu Luna kesayanganku. Kenapa heboh sekali? Aduh, Pak Leon. Dia itu anak perempuan idaman. Nanti kalau ketemu dia, kau pasti akan suka padanya. Aku kan pernah lihat anak itu. Bahkan kalau mataku buta tetap tidak suka. Permisi, halo Om. Ini imut sekali. Aduh, sayangku. Ya ampun, kau cantik sekali. Nanti kau pasti punya masa depan cerah. Halo, namaku Dona Halim. Mulai hari ini, aku akan jadi manajermu. Nanti aku ajak kau cari uang yang banyak, ya? Cari uang yang banyak? Paman, anak-anak tidak tahan bau rokok. Cepat sekali beradaptasi sebagai kakak. Siapa bilang aku lakukan untuk dia? Kita bertiga juga masih anak-anak kan? Luna, keluarga Yanuar tidak besarkan orang bodoh. Meskipun sekarang kau masih kecil, harus cari biaya hidup dan sekolah sendiri. Kalau tidak, rumah sebesar ini tidak boleh tinggal dengan gratis. Paman, bicaramu yang sopan sedikit. Kakak, tidak apa-apa. Om, benar. Aku akan kerja keras untuk membalas kebaikan. Anak kecil ini apa tidak tahu aku adalah pamannya? Tidak berpendidikan. Dona, kau pulang dulu. Besok, bawa dia wawancara dengan sutradara. Oke. Kalau begitu, aku pulang dulu. Sampai jumpa besok ya. Sampai jumpa. Seleramu bagus. Tentu saja, aku pilih lama sekali. Buat apa pakai baju bagus? Yang penting hatinya baik. Takutnya dia pura-pura polos, diam-diam melakukan hal memalukan. Bagaimana ibumu meninggal? Ibu sudah meninggal. Paman, jangan asal bicara. Ibunya cuma pergi ke surga untuk menjadi ratu istana penyihir. Dia masih belum tahu. Paman, apa ibuku benar-benar meninggal? Tidak. Aku salah bicara. Ibumu pergi ke surga dan menjadi Ratu Krusty Krab. Istana penyihir. Oh iya benar, istana penyihir. Itu sebelum ibumu jadi ratu, bagaimana kalian hidup? Dia pernah memarahi kau. Luna, jangan main-main denganku. Kalau kau bohong, aku tidak akan merawatmu lagi. Ibu hanya bilang di rumah ayah ada 3 putra. Hidup sangat bahagia. Aku yang paling tidak dibutuhkan. Saat ibu mabuk, dia akan bicara tentang kalian. Tapi yang paling sering dimarahi adalah Luna. Dia sering memarahimu? Luna tidak bohong. Ibu suka mencubit perut dan memukul pantat. Aku akan tunjukkan. Cukup! Lalu dulu, bagaimana ibumu mencari nafkah? Bagaimana ibumu bisa kecelakaan? Dia dikejar seorang tante karena suami tante itu memberinya uang. Ibu lari ke jalan dan tertabrak mobil. Maksudmu, ibumu sering meminta uang dari pria beristri yang sudah berkeluarga? Apakah di rumahmu sering datang pria yang berbeda-beda? Berapa banyak pria yang telah datang kau tidak ingat? Ya! Sejak kecil sampai besar, kapan keluarga Yanuar pernah memperlakukan dia dengan buruk? Dia harus menghina diri sendiri seperti ini. Sekarang dia mati dengan cara seperti ini. Meninggalkan beban seperti ini untuk kita. Kenapa dia tidak bawa anak ini pergi mati? Paman, kau menakuti dia. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Jangan.
Ada apa? Jangan pukul aku, Om. Jangan pukul aku lagi. Tidak ada yang memukulmu. Apa yang kau takutkan? Luna, sadarlah. Aku Jason, sadarlah. Di sini tidak ada yang akan memukulmu dan tidak ada yang berani memukulmu. Aku akan melindungimu. Kak Jason. Ini aku. Kakak. Kenapa dia begitu gugup? Aku tidak sedang membicarakannya. Dia masih sangat kecil. Paman, kau sangat tidak dewasa. Reaksinya jelas-jelas refleks kondisional. Mungkin ada yang lempar barang lalu memukulnya. Luna, katakan pada Kak Jason siapa yang pernah memukulmu. Aku tidak kenal Om itu. Setelah Om itu minum alkohol, dia melempar botol ke lantai lalu memukuliku. Katanya mengganggu. Setelah ibu menerima uang, Om memukulku. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Jangan takut, kakak di sini. Sean, cari orang itu. Luna, ingatlah ini. Mulai hari ini, tidak akan ada yang mengganggumu. Orang-orang yang menyakitimu itu, mereka harus rasakan akibatnya. Bos, aku tidak menjinggungmu kan? Aku mohon lepaskan aku. Kau pernah lihat gadis ini? Kau pernah memukulnya? Luna, siapa kau? Apa hubungan kalian? Aku, ayah kandungnya. Jason, seharusnya kau yang paling benci dia di antara kami. Bagaimana bisa baru 1 hari sikapmu berubah drastis? Membujuk tidur, selalu khawatir, dan menjaganya lebih dari 1 jam. Aku cuma merasa tidak ada yang menghiburnya. Tangisannya menggangguku. Tidak ada maksud lain. Ayah ternyata sama sepertimu. Urusan kecil ini juga ditangani sendiri. Itu karena aku dan ayahku sama-sama merasa kasihan padanya. Meski dia menyedihkan, tapi jangan lupa, ibunya hampir membunuh ibu kita. Dan ibunya menggunakan cara curang untuk menjebak ayah sampai mengandungnya. Luna ini lahir dengan noda. Tidak. Dia sudah ganti kulitnya. Baju yang sekarang dia pakai yang terbaik. Dia tidak kotor. Jangan pukul aku. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya sedang marah pada ibumu. Aku tidak takut. Ibu pernah bilang, meski kau pemarah, kau baik hati. Ibumu juga memuji aku. Saat mabuk, dia bilang padaku, kalian semua pintar, cuma dia yang bodoh. Dia bilang kalian sering mengejek IQ-nya rendah, tapi kau juga membantunya menyelesaikan masalah. Kapan aku mengejek IQ-nya rendah? Aku tidak pernah. Kak, lihat. Aku akhirnya lulus level 6. Tidak mudah loh. Level 6 sulit ya? Kakakmu Weni di usiamu yang sekarang sudah dapat nilai IELTS 9. Tapi ini semua hasil kerja kerasku. Aku beda dengan kalian. Memang susah. Siapa suruh kau jadi IQ-nya terendah di keluarga? Sayangnya kami tidak akan pernah mengerti kerja keras versimu. Aku benci padamu. Ini saja diingat. Penendam sekali dia. Bukan begitu, ibu tidak marah pada kalian. Kemari. Ibu sakit, jangan pukul aku lagi. Kenapa? Kenapa bagaimanapun mereka tidak suka aku? Katakan padaku kenapa? Hanya karena tes IQ yang bodoh itu mereka langsung mengira aku yang paling bodoh di keluarga. Jadi semua yang aku lakukan selalu salah. Luna, aku melahirkanmu.
Ini kesalahan terbesar dalam hidupku. Setiap kali ibu menangis sambil berkata, yang dia lakukan kalian tidak pernah puas. Aku tahu ibu melakukan kesalahan besar, tapi ibu hanya ingin mendapat pujian dari keluarga saja. Boleh tidak memaafkannya, tapi jangan anggap dia jahat, bolehkah? Sekarang bicara begini buat apa lagi? Jangan panggil aku Om lagi ya. Aku mengerti. Aku ini adalah pamanmu. Harusnya kau panggil aku paman. Ya, paman. Sudah, jangan terlalu sombong. Kau nanti harus bekerja keras, cari uang untuk bayar sewa, dan... Aku tahu, harus kerja keras untuk bayar sewa, juga membalas budi paman, om, dan kakak. Dan jangan ganggu tante. Kuharap kelak, hidupmu lebih baik dari ibumu. Jessie, jangan, Jessie. Kakak. Kakak. Jessie, kau hamil. Di sini berbahaya. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Anak tidak lebih penting darimu. Aku harus membawamu kembali. Kakak, kau kenapa? Kau yang paling dekat denganku di dunia ini. Kau jangan tinggalkan aku. Kau tidak boleh. Bodoh. Anak ini juga keluargamu. Kakak! Kakak! Letakkan senjata! Angkat tangan! Jessie! Mimpi buruk lagi. Andi, aku bermimpi Jessie ditangkap polisi. 5 tahun lalu dia yang selamatkan aku. Dia difitnah pelakunya. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Weni, dulu dia sendiri yang mengaku menyewa pembunuh. Lagi pula, kasusnya sudah ditutup. Apa dia sudah keluar dari penjara? Kalian menyuruhku memulihkan diri. Aku sudah lama tidak menemuinya. Aku ingin mencarinya. Sudah ku cari. Dia hilang entah kemana. Jangan urusi dia. Tunggu sampai dia lelah, dia akan kembali sendiri. Aku akan ambilkan air untukmu. 5 tahun lalu, Jessie mengandung anakmu. Bagaimana anak itu? Apa dia melahirkannya? Bagaimana dengan anak itu? Apa dia melahirkannya? Aku kasih dia uang untuk menggugurkannya. Bagaimana dia dilahirkan? Kau jangan sebut dia lagi. Jessie, kenapa kau mengaku? Padahal kau yang selamatkan aku. Kakak, di mata mereka, aku sudah dihukum penjara seumur hidup. Aku bersalah atau tidak, apa bedanya? Anggap saja ini tebusanku untuk bayi di dalam kandungan ini. Dasar gadis bodoh. Sekarang kau di mana? Anak ini kenapa mirip sekali dengan Jessie? Halo, aku lihat di internet di panti asuhan Anda ada anak bernama Luna sedang mencari keluarga angkat. Apa dia masih ada? Anak itu sudah dijemput keluarganya. Jika Anda ingin adopsi, kami masih punya banyak anak di sini. Boleh bertanya siapa yang menjemputnya? Katanya ayahnya. Ada masalah apa? Tidak, maaf mengganggu. Jessie tidak mungkin menghindariku. Tolong carikan alamat Jessie Yanuar. Maaf, keluarga Yanuar dan Sanjaya perintahkan untuk hapus semua data tentang Jessie Yanuar. Kami juga tidak tahu detailnya. Sejak kapan? Sekitar seminggu yang lalu. Andi dan kakak tertua, apa yang mereka sembunyikan? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Jessie.
Aku putri ketiga keluarga Yanuar, istri Andi Sanjaya. Aku mau kau segera selidiki keberadaan adikku, Jesse Yanuar. Kak Dona, apa Luna bisa dapat uang hari ini? Iya, asalkan lolos wawancara, nanti selain bisa dapat uang yang banyak, juga akan ada lebih banyak orang yang menyukaimu loh. Benarkah? Tentu saja benar. Berikutnya. Ibu, pemeran utama kali ini pastilah aku. Yang audisi ini tidak ada yang lebih kaya dari kita. Tentu saja Sylvie, dari keluarga kita pasti yang terbaik. Ibu, dia juga datang. Mau apa kau kesini? Kau mau apa? Orang tua macam apa ini? Kurasa kau anggap dia sebagai pohon uang ya? Hei, kau ini siapa? Tolong kalian minggir. Kami mau audisi. Kalian tidak perlu masuk, pemeran utama sudah pasti aku. Yang berikutnya, cepat masuk. Loh, Paduka Putri, bukannya katanya pemeran utama sudah dipilih? Kenapa masih ada yang panggil anak kami untuk audisi? Dia audisi juga tidak akan lolos. Oh ya? Aku jadi penasaran. Nanti saat hasil keluar, jangan sampai menembus hati Kristal Putri yang rapuh ya. Hei, jaga mulutmu waktu bicara pada putriku. Hai, kalau berani jangan kabur nanti. Kita lihat hasilnya. Lihat siapa yang permalukan siapa. Pasti aku yang jadi peran utama. Ibu, aku mau tunggu di sini. Oh, pasti bisa. Semangat. Tidak ada yang aku suka. Terutama Sylvie Aditya yang tadi. Acting macam apa itu? Usianya juga tidak sesuai. Pak Budi, keluarga Aditya sudah suntik dana untuk kita. Hargai sedikitlah anaknya. Ini masih banyak yang belum wawancara. Jangan marah. Halo om sekalian. Penampilan anak ini bagus juga. Sepertinya pernah lihat. Dia kan yang baru-baru ini viral di jagat internet. Luna kan? Pak Budi, anak ini tidak bisa.